sorry for that. So for those who don't know the cycle, the series of conference, it is called Human Territory Society. Is it about to valorize the work of French researchers working in Indonesia and about Indonesia and humanities. So Jean-Marc Degrave is a researcher in anthropology. He worked at the Erasia and the University Aix-Marseille. And tonight, so he will talk to you about the life of Indonesian high school students. So before starting, I would like to thank our partners, the French School for Asian Studies, who organize the conference with us every time, and Comunitas Historia Indonesia, who communicate for us and bring us new members. So thank you very much. After the conference, the presentation will be around for 45 minutes, 45 minutes, and it will be followed by questions. So you can ask in both Indonesian or English as you prefer. Jean-Marc can speak both language. And speaking of that, we need to discuss about the language of the conference. Is there anyone that has problem to understand Indonesian? Just one? Is it okay if we do the conference in Indonesian? Or is there anyone having problem with English? English is okay too? No? No English? No, okay. Okay, so we'll do in Indonesian, sorry. That's okay for you? Perfect. Javanese. After the conference, you can, there will be a buffet outside. So you can talk during this time with Jean-Marc if you want, if you are too shy to ask questions in front of the audience. You can continue the discussion in a less formal way after that. So let's start the conference. Jean-Marc, the floor is yours. Selamat malam. Jadi seperti yang Anda bisa lihat, saya mempersiapkan makalahnya pakai bahasa Inggris karena saya pikir memang nggak harus pakai bahasa Inggris, tapi saya dengan senang hati baru tahu kalau bisa pakai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang lebih gampang untuk saya daripada bahasa Inggris. Selanjutnya saya minta maaf karena saya baru datang dari Prancis dan saya merasa masih lelah, jadi kalau kurang bergaya minta maaf dulu ya, saya masih capek karena pergantian jam dan lain-lain. Tapi saya akan usahakan bisa menyampaikan makalahnya sampai akhir. Saya usahakan tidak tertidur sebelum selesai. Jadi presentasinya sudah dimulai oleh Mbak Lea tadi, dari Aix-Marseille University. Saya barusan dapat kesempatan untuk mengadakan penelitian agak panjang selama 2 tahun mengenai SMA di Indonesia. Karena saya dapat yang dinamakan delegasi yang memungkinkan itu seorang dosen bisa mengadakan penelitian saja tanpa harus mengajar. Jadi saya bisa tinggal selama 2 tahun di Yogyakarta, di mana saya melakukan penelitian itu. Yang mulai pada akhir tahun 2014 sampai akhir tahun 2000, ya bulan Agustus lah 2016. Jadi penelitian itu agak baru. Dan walaupun baru, saya sudah bisa menerbitkan satu bab buku dan satu artikel mengenai makalah ini, tapi tujuannya memang dijadikan satu buku. Jadi penelitiannya itu menganut perbandingan antara 2 SMA, salah satu letaknya di tengah kota, yang satunya di
di pedesaan. Kotanya kota Yogyakarta dan pedesaannya itu di Pakem, di desa Pakem, kecamatan dan desa untuk Pakem. Boleh saya tanya sebelum melanjutkan mengenai hal bahasa. Saya tahu ada dua teman yang tidak bisa bahasa Indonesia, tapi mereka bisa bahasa Prancis. Vous parlez toutes les deux français, c'est ça? Yang lain semuanya bisa bahasa Indonesia. Siapa? Ada penerjemah profesional di samping. Tapi Anda orang Prancis. Vous êtes français. Bon. Jadi kalau begitu, kalau 3 orang yang tidak bisa atau tidak bahasa Indonesia tidak lancar, tapi mereka bisa bahasa Prancis, berarti nanti mungkin saya bikin kesimpulan pakai bahasa Prancis kadang-kadang. Ya, untuk introduksinya mungkin sudah oh ya. Saya dari bidang antropologi sosial, itu berarti bahwa pendekatannya atau metodologinya mulai dari penelitian di lapangan dengan observasi langsung, di mana kita langsung berhubung dan sambil bikin observasi dari orang atau kelompok atau desa atau kampung atau masyarakat yang kita teliti. Jadi untuk penelitian ini memang saya ikut bukan mahasiswa tapi siswa-siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selama kalau di SMA sendiri selama 2 bulan untuk masing-masing SMA, dari pagi jam 6:30 sampai sore jam 4, ya tergantung acara yang ada pada waktu itu. Dan tapi di samping pendekatan etnografis itu ada juga pendekatan teoritis. Jadi mungkin untuk itu bisa melanjutkan itunya. Saya tidak ada peralatannya. Bagian teknisi bisa mutar. Ya, terima kasih. Jadi untuk hal pendekatan teoritis, ada seorang bukan saja seorang pakar, tapi seorang pendiri dari ilmu sosiologi. Pada zaman itu sosiologi dan antropologi sosial sama. Namanya Emile Durkheim. Dia di antara konsep-konsep yang dia ajukan itu salah satunya itu adalah ini pakai bahasa Inggris. Dia bikin satu buku, La division du travail social. Jadi dalam pendekatan itu ada anggapan bahwa satu bentuk masyarakat kalau mulai dari katakanlah satu pemerintah pusat, nanti kegiatannya akan sangat terspesialisasi sehingga masing-masing spesialisasi dari masyarakat itu menimbulkan bahwa orang yang kegiatannya di satu spesialisasi, satu bahasa Indonesia domain bahasa Prancisnya, dia tidak bisa tahu dengan lancar atau dengan baik apa yang terjadi di spesialisasi yang lain. Sehingga karena masyarakat majemuk itu karena sifatnya sangat terspesialisasi, kita sulit untuk melihat
masyarakatnya secara keseluruhan. Sebenarnya itu alasannya kenapa muncul ilmu sosiologi, karena ada kebutuhan untuk mengerti bagaimana masyarakat itu akan menuju kemana. Jadi yang dia lihat itu karena sifat spesialisasi itu dari kegiatan-kegiatan atau pekerjaan atau tugas-tugas di masyarakat itu, dia melihat bahwa ada semacam kehilangan dari mutu pergaulan atau yang dia namakan anomi. Ada di anomi itu konsepnya memang dari Emile Durkheim dan dia dipakai di beberapa bahasa termasuk bahasa Inggris. Tanpa di bahasa Inggris tidak diubah. Di bahasa Indonesia juga saya lihat rekan-rekan kolega antropolog saya itu juga menggunakannya dengan tulisan yang sama, anomi. Tapi mungkin ucapan bahasa Indonesianya anomi. Dari pendekatan itu ada Louis Dumont yang menitik beratkan mengenai otonomi dari bagian-bagian sosial itu. Jadi dia melihat bahwa ada bagian-bagian yang paling atas itu seperti agama, religion, politik, terus yang ketiga ekonomis. Kalau di Eropa Barat itu dia melihat dalam pendekatannya bahwa yang muncul pertama itu yang jadi dominan itu agama, terus setelah agama politik, pada kalau agama sampai zaman tengah, kalau politik mulai abad-abad 16-17, terus abad 19 yang jadi dominan itu unsur ekonomiknya. Terus setelah itu salah satu murid dari Louis Dumont yang juga dosen pembimbing saya, Daniel Decopper, dia melihat bahwa dalam keadaan seperti itu ada kesusahan untuk sirkulasi dari benda-benda dan dari nilai-nilai juga, nilai-nilai sosial. Karena misalnya di Indonesia tadi kita ngomong tentang pusaka-pusaka, kan satu pusaka itu merupakan benda ini bisa diturunkan secara turun-temurun dari angkatan ke angkatan. Sedangkan benda-benda modern kan biasanya dia jadi rusak sebelum lewat satu atau dua angkatan, dia sudah rusak dan dia tidak bernilai seperti satu pusaka. Jadi sirkulasi dari benda, tapi dari nilai juga, karena bentuk masyarakat semakin cepat berubah. Nilai juga cepat berubah dan sulit untuk diturunkan secara utuh. Terus yang saya anggap sendiri, yang saya tarik, bukan anggap tapi tarik sendiri dari pendekatan itu kesulitan untuk dalam hubungan dengan ruang dan waktu, karena kita misalnya dengan spesialisasi kegiatan masyarakat, misalnya kita harus giat di satu pekerjaan, kan kalau kita giat di situ kita mengurangi hubungan dengan keluarga misalnya, atau dengan teman atau lingkungan hidup di desa atau di kampung. Jadi ada semacam persaingan yang menimbulkan bahwa ruang dan waktu, hubungan kita dengan ruang dan waktu jadi lain juga, karena ada perubahan dari spesialisasi masyarakat itu. Tapi bukan saja dengan ruang dan waktu, tapi dengan nilai-nilai juga, karena nilai-nilai, misalnya kita ada kegiatan di satu kelompok agama yang memegang nilai-nilai seperti ini, tapi kita ada kegiatan di sekolah atau di pekerjaan, nilai-nilai akan lain, di keluarga mungkin lain lagi. Jadi ada memang kesulitan untuk bikin
koheren nilai-nilai itu kadang-kadang. Dan itu sangat terasa di anak muda sekarang karena mereka mungkin apa yang mereka mengalami sekarang lebih nilai-nilai seperti itu lebih banyak daripada yang kita sendiri hadapi pada zaman kita. Kalau zaman saya lahir pada tahun-tahun 60-an, dan apa yang kita sendiri alami, orang tua kita atau kakek nenek kita juga lain. Jadi mungkin jumlah nilai tidak begitu banyak seperti sekarang. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan kehidupan kita kalau nilainya memang banyak sekali. Jadi kita harus milih, dan sebenarnya itu pilihan dari nilai-nilai itu kan semakin banyak semakin sulit diadakan, dan itu sebenarnya juga ada hubungan dengan kecenderungan satu masyarakat untuk jadi individualis, karena kalau kita milih nilai sendiri, kita bikin semacam satu kelompok nilai sendiri. Donc j'ai expliqué très rapidement l'approche théorique que je suivais, donc avec la question de la spécialisation des activités dans les différents contextes sociaux, qui fait que plus les activités se spécialisent dans les différents contextes sociaux, plus il est difficile de s'orienter par rapport aux valeurs dominantes. Et que donc c'est un problème qui se complexifie de plus en plus et qui devient très peut-être de plus en plus aussi difficile à gérer pour les jeunes générations, puisqu'ils ont de plus en plus de possibilités finalement de choix de valeurs différentes ou très différentes les unes des autres. Ce qui est propre en quelque sorte à l'idéologie individualiste. Bon, alors tout ça, je ne peux pas le détailler, mais ça donne une idée un petit peu de la façon dont j'analyse et dont, à mon avis, ce qui se passe pour les jeunes que j'étudie dans les lycées. Lanjut, tolong. Jadi saya bikin sebagai ringkasan, saya bikin satu perbandingan antara kegiatan-kegiatan yang ada di SMA yang letaknya di perkampungan, di pedesaan, yang di atas, dan yang di kota. Jadi kita bisa lihat bahwa di kolom yang pertama, bahwa anak-anak SMA di pedesaan tinggal lebih lama di sekolah daripada yang di kota. Itu ada beberapa alasan, tapi alasan yang pokok adalah bahwa sedangkan bahwa di dua SMA itu dua-duanya pernah mengalami hal tawuran di SMA di kota, karena kejadian itu mereka begitu selesai jam ajaran, pintunya sudah tutup langsung jam 4, semuanya diusir terus tutup langsung supaya tidak ada risiko bahwa ada rapat yang risikonya akan menimbulkan tawuran lagi. Sedangkan di pedesaan mereka tidak khawatir, walaupun mereka memang mengalami secara berat itu hal tawuran pada tahun-tahun 90-an sampai 2000, awal 2010. Tapi di pedesaan mereka bisa mengizinkan anak-anak supaya mereka mengadakan kegiatan di SMA, di sekolah. Sebenarnya di kota juga
Jadi anak-anak SMA bisa mengadakan banyak kegiatan, tapi sebelum jam 4. Setelah jam 4 ya, tidak boleh lagi. Terus apa namanya, waduh, saya harus pusing untuk cari kata bahasa Inggris. Sekarang saya memusingkan sendiri untuk cari bahasa Indonesia, sekarang saya lupa. Kalau saya pakai dua bahasa asing sekaligus, ya terlalu berat buat otak saya. Tapi kolom kedua itu kan, kalau di kota anak-anak SMA ikut les di lembaga, apa namanya, lembaga les itu apa? Kursus. Ya, tapi di tempat khusus untuk itu kan. Jadi SMA 6 di Yogyakarta itu memang dikelilingi oleh lembaga-lembaga seperti itu. Jadi habis jam 4, jam 3, jam 4 mereka lari ke situ dan ikut sampai jam 6, jam 7, ada yang sampai jam 9. Terus jam 9 mereka pulang ke rumah, capek tidur, bangun jam 5 atau jam 6 terus. Ya. Tapi di Pakem, di pedesaan itu tidak ada. Jadi makanya jumlahnya kecil, sedangkan di kota besar. Tapi sebaliknya, karena mereka tidak ikut di lembaga-lembaga itu, ya mereka bekerja di rumah. Jadi pekerjaan rumah lebih banyak di desa daripada di kota. Kalau transportasi lebih lama, karena di kota itu lebih banyak siswa yang tinggal jauh. Kalau waktu dengan keluarga, karena di kota mereka suka jalan-jalan ke sini ke sana, ke mall, jadi mereka punya kegiatan sendiri lebih banyak daripada di desa. Untuk agama, ya mereka lebih rajin ikut juga kegiatan agama di desa daripada di kota. Kalau yang lain, ya yang lain, semuanya yang lain yang betul belum kita lihat, tapi di antara yang lain mungkin yang paling menonjol di desa adalah bahwa di desa itu mereka siswa-siswa juga aktif di asosiasi anak muda di desa, sedangkan di kota kan belum tentu ada. Tapi ada juga kegiatan lain, ya seperti main olahraga atau punya pacar atau apa. Jadi ya kurang lebih saya bikin perhitungan seperti itu, yang mengandung juga pengalaman yang juga berbeda, seperti misalnya di SMA itu di Pakem banyak kegiatan diadakan oleh siswa sendiri yang saya tidak temukan di kota. Misalnya ada kooperasi siswa. Kooperasi siswa di Pakem itu sangat aktif dan diolah oleh siswa sendiri. Dan bisa menimbulkan cukup banyak pemasukan dari sudut uang. Mereka jual makanan ringan, alat sekolah dan lain-lain. Di SMA 6 di Yogyakarta tidak ada seperti itu. Memang ada kooperasi jujur, tapi tidak seaktif kooperasi siswa di Pakem. Dan rata-rata itu saya lihat bukan saja siswa sebenarnya. Kalau kita lihat guru-guru juga, mereka punya kegiatan di luar sekolah di pedesaan. Sedangkan di kota guru-guru tidak berkebun, tidak punya perdagangan, kegiatan perdagangan. Sedangkan di desa semuanya. Jadi
seperti anak muda memang ikut jejak dari orang orang tua atau dari terus di pedesaan juga itu jumlah anak-anak yang akan masuk perguruan tinggi lebih rendah daripada yang di kota, dan banyak di antara mereka sudah menentukan bahwa mungkin sekitar separuh sudah menentukan bahwa mereka akan bekerja setelah SMA selesai. Dan ada persiapan dari guru-guru, dari kepala sekolah untuk mempersiapkan mereka untuk cari lowongan untuk bekerja dengan ikut beberapa acara di luar sekolah. Lanjut. Jadi saya tidak bisa menguraikan semuanya karena waktunya memang terbatas. Jadi kita akan lihat beberapa kegiatan yang saya saksikan di SMA itu. Mungkin saya buat satu singkatan pakai bahasa Prancis dulu. Donc juste avant, j'ai présenté les deux lycées, l'un rural, l'autre urbain, avec je pense que les tableaux, d'ailleurs les tableaux étaient en anglais, donc c'était assez clair, je pense. Bon, alors j'ai commenté un petit peu les tableaux. Je pense que ce qui est très intéressant à remarquer entre ces deux lycées rural et urbain, c'est que dans le lycée rural, les élèves beaucoup d'élèves n'iront pas à l'université. Donc ils sont préparés déjà à rentrer dans le monde du travail. Bien que ce ne soit pas un lycée technique, mais ils y sont fortement préparés. Il y a vraiment une ambiance autour de ça. Et j'ai donné l'exemple de la coopérative de lycéens qui est intégralement gérée par les lycéens de A jusqu'à Z, et ils arrivent à gagner pas mal, pas énormément d'argent, mais quand même des sommes assez conséquentes grâce à cette coopérative. Voilà, mais de façon globale, ce qui est intéressant dans les lycées, c'est que aussi bien en milieu rural qu'urbain, c'est qu'il y a beaucoup d'activités qui sont organisées de façon autonome par les élèves. Et ça, c'est très frappant quand on vient de contextes sociaux comme les nôtres où ça ne se passe pas du tout comme ça. Et donc les activités, alors je pourrais en citer plein, mais là je vais en choisir juste quelques-unes, des activités qui sont par exemple gérées par les lycéens de façon quasi autonome. Yang saya baru sampaikan juga itu adalah bahwa yang sangat kelihatan dan menonjol untuk mata seperti orang barat seperti saya. Kalau saya melihat di SMA itu adalah bahwa memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diadakan secara otonom oleh siswa-siswa sendiri. Dan seperti ada memang rasa percaya antar angkatan, antar generasi bahwa ya anak semuda, ya sudah agak tua, tapi anak yang masih muda seperti itu bisa mengadakan banyak kegiatan tanpa ada seorang dewasa yang berarti ada rasa percaya dari yang dewasa kepada yang karena yang dewasa dulu juga mengalami hal yang sama. Sedangkan yang saya lihat di sekolah-sekolah di Prancis itu nggak seperti itu. Jadi kita lihat dulu beberapa kegiatan seperti upacara bendera pada hari Senin pagi. Sebelum upacara itu diadakan, kan ada pergantian setiap minggu, satu kelas yang berbeda yang akan mengadakan upacara itu, berarti harus ada latihan untuk itu. Ini satu foto, ada beberapa tapi saya ambil cuma satu foto dari persiapan itu di bawah di situ di sungai.
Lanjut. Jadi terpisah perempuan, ya sekarang perempuan disuruh duduk di sungai, terus diomongin, ya pokoknya memang kadang-kadang agak keras juga, ngomongnya bisa keras ya, terutama waktu malam. Waktu pagi mungkin orang sudah mulai capek jadi suaranya kurang keras, tapi waktu malam ya agak keras. Begitu keras bahwa ada orang lain yang juga sedang camping di sana, yang mahasiswa, bukan siswa tapi mahasiswa, yang jadi marah karena mereka teriak terlalu keras kepada anak muda. Jadi akhirnya jadi mereka saling beradu suara kekerasan antara mahasiswa dan siswa-siswa karena tidak setuju. Lanjut. Jadi perempuan terus laki-laki. Jadi ada pos-pos, mereka berhenti di pos ini, terus di pos itu, terus di pos ini ada pertanyaan-pertanyaan, terus mereka ditanya terus, mereka tidak tahu, mereka jadi bingung harus bilang ya atau tidak. Kalau saya bilang ya dia akan marah, atau jadi terus menerus begini selama hampir 24 jam. Lanjut. Terus ini merupakan akhir dari perjalanan mereka, anak-anak muda angkatan baru. Mereka dimandikan di situ, di air terjun itu. Voilà, donc ça c'était les amoureux de la nature. Donc c'est une forme d'initiation pour les jeunes. En fait, ils ont beaucoup d'activités sportives dans la nature. J'ai remarqué que beaucoup d'élèves pensaient qu'en s'inscrivant aux amoureux de la nature, pensaient qu'ils allaient avoir des activités tranquilles dans la nature, faire des balades dans la montagne, ou faire de la descente en rappel, enfin ce genre d'activité. Mais en fait, ils ne savaient pas du tout qu'ils allaient subir ce rite d'initiation qui est très dur, qui dure presque 24 heures, pendant lesquelles ils ne dorment pas du tout, et pendant lesquelles on leur fait faire des choses assez difficiles physiquement, qui rappellent beaucoup les initiations des arts martiaux, et pendant lesquelles aussi on les pousse un petit peu à leur limite moralement aussi, en leur parlant de façon très dure et en leur posant des questions, toutes sortes de questions sur toutes sortes de choses. Et donc le bain sous la chute d'eau, ça marque la fin de cette phase d'initiation. Lanjut. Kalau yang ini juga diadakan oleh siswa-siswa itu hari ulang tahun SMA, tapi tidak cuma oleh siswa, tapi kebanyakan kegiatan diadakan oleh siswa. Jadi paginya kan ada jalan kaki bersama seluruh anggota SMA, dari direktur sampai anak-anak SMA, jalan kaki di luar SMA. Agak lama, 4-5 kilo di tengah kota. Terus setelah itu ada pidato, terus ada makan siang sama, terus siangnya habis makan siang itu ada acara-acara santai seperti foto bersama. Lanjut. Ini juga ya acara santai. Ya Anda bisa lihat sendiri bahwa saya memang hadir di situ. Lanjut. Ya ini beberapa contoh dari kegiatan siswa, tapi kegiatan mereka memang jauh lebih banyak daripada itu. Yang mengenai analisa saya itu yang saya ambil dari penelitian saya di sekolah pada umumnya, bukan saja di Indonesia tapi di Eropa juga, adalah bahwa sebenarnya itu sekolah, saya lihat kalau kita lihat di masyarakat tradisional itu ada inisiasi tradisional. Seperti saya S3 saya mengenai Kanuragan Jawa. Jadi dulu kan Kanuragan Jawa pada zaman tertentu di mana
apa namanya perang atau ya perang merupakan satu kegiatan masyarakat penting kan kanuragan jadi penting. Sekarang perang tidak penting lagi, yang penting dapat pekerjaan di dunia ekonomi. Jadi sekarang inisiasinya pasti akan berubah dan inisiasi untuk masyarakat modern itu buat saya adalah sekolah. Tapi satu masyarakat apapun kalau dia punya semacam inisiasi, dia tidak bilang bahwa itu inisiasi karena untuk masyarakat itu kan sudah normal, sudah biasa bahwa orang harus seperti itu. Dan karena sudah biasa, kita tidak anggap bahwa itu sesuatu yang khusus. Tapi melalui inisiasi itu, orangnya akan masuk dunia dewasa. Jadi kalau kita lihat kan sekolah itu di tingkat SMA itu justru saat bahwa anak muda akan masuk umur dewasa dan mereka harus bisa melakukan segala sesuatu seperti orang dewasa. Kan mereka sudah boleh milih kalau ada pemilihan umum pada umur 17 sudah mereka sudah boleh. Dan satu sifat lain dari satu inisiasi adalah bahwa semua anggota yang mau jadi dewasa akan ikut inisiasi itu. Dan semua anggota di masyarakat modern kan harus ikut sekolah, harus masuk sekolah. Itu juga merupakan salah satu unsur dari analisa saya. Saya cuma untuk pendekatan teoritis dan analisa saya cuma memberi beberapa unsur, saya tidak mendalami. Karena saya juga tidak mau bicara terlalu lama dan saya, walaupun saya tidak bawa jam, saya pikir mungkin waktu saya sudah selesai. Jadi saya sangat berterima kasih atas perhatian Anda sekalian. Dan kalau ada pertanyaan, saya akan menjawab. Terima kasih. Thank you, Jean-Marc. J'ai oublié de faire le petit résumé en français. Pour les derniers mots que j'ai donnés, je peux prendre 1 ou 2 minutes. Ouais. Donc ce que je disais, c'était pour terminer cette présentation, donc après juste quelques activités, vraiment pas beaucoup, c'est que pour moi l'école et plus particulièrement le lycée, parce que c'est à partir du lycée que les jeunes gens deviennent des adultes, représente le nouveau mode d'initiation des sociétés modernes. L'école en général et plus spécialement le lycée. Ce qui se passe dans les sociétés traditionnelles, c'est que le mode initiatique est plus condensé à une période donnée. Mais dans ce mode initiatique, les personnes qui sont initiées sont écartées de la société. Elles sont écartées de leur famille, écartées de leur voisinage, écartées de leur village, pendant un laps de temps qui peut durer des semaines ou des mois, mais qui ne dure pas plusieurs années. Par contre, si on regarde l'école dans les sociétés modernes, elle commence tôt. Alors, elle se termine au lycée. Bon, on pourrait dire qu'elle se termine à l'université. Après, il y a des variations. Mais en tout cas, le lycée représente l'âge, le moment où les jeunes deviennent adultes. Donc c'est un moment clé. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle commence tôt. C'est-à-dire que la séparation tout de même de la famille, alors elle est relative, elle n'est pas complète comme dans les sociétés traditionnelles, mais tout de même elle commence assez tôt, à partir de 5 ans. Et en fait, ce qui fait que l'on devient autonome, c'est justement cette séparation de la famille, cette séparation de l'environnement familial, de villageois ou de quartier, qui fait qu'on devient plus autonome dans sa façon de gérer sa propre vie. Et cette façon d'autonomiser les gens très tôt, finalement, est le propre des sociétés modernes et sans doute aussi le propre des sociétés individualistes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Thank you very much, Jean-Marc.
So now is a question time. So you can ask any question you want to Jean-Marc in Indonesian, English, or French if you want. And for those who don't understand Indonesian, he will, in English or French, he will translate in Indonesian. So is there any question? No? Yeah. Terima kasih. Saya Jody. Saya ingin bertanya kepada Bapak Jean-Marc de Graef. Tadi di kesimpulan Bapak bilang sekolah sebagai inisiasi dari masyarakat modern dan sebagai tempat untuk berproses menjadi manusia dewasa. Yang saya tanyakan, kalau untuk orang-orang yang kurang beruntung yang tidak merasakan sekolah, apakah mereka dengan begitu tidak mengalami inisiasi menjadi masyarakat modern, ataukah ada proses lainnya yang akan terjadi kepada mereka? Terima kasih. Ya, sangat menarik pertanyaannya. Ya memang ini sebenarnya bukan hampir saja bukan pertanyaan tapi kenyataan dari Anda, bukan? Kalau kita lihat statistiknya, angka-angkanya, orang yang ikut sekolah di Indonesia, saya tidak hafal. Saya punya di angka-angka saya, tapi di kepalanya kadang-kadang keluar. Tapi kalau saya tidak terlalu salah ingat, untuk SMA selama 20-30 tahun terakhir, jumlah pengikut naik sekali. Dan mencapai lebih daripada 80%. Saya lupa persisnya, tapi lebih daripada 80%. Tapi di bawahnya, kalau di SMP sama di sekolah dasar, itu lebih banyak daripada itu. Di sekolah dasar mungkin hampir 100%, atau walaupun di kepulauan di pinggiran Indonesia banyak yang tidak selalu masuk sekolah, seperti ada Profesor Laksono di Gajah Mada itu yang bikin survei di Pulau Alor. Di sana kan banyak yang absen sekolah di sekolah dasar. Itu bisa berarti bahwa bagi yang tidak ikut atau masuk sekolah, bahwa mereka tidak termasuk masyarakat modern. Bisa ada beberapa alasan. Apakah mereka tidak ingin masuk masyarakat modern, atau mereka tidak diberi kesempatan untuk itu. Bisa ada paling tidak dua alasan seperti itu. Dan kalau mereka tidak, kalau dari kemauan mereka tidak mau masuk, berarti mereka pasti punya inisiasi mereka sendiri, saya pikir. Seharusnya begitu, kecuali kalau masyarakat mereka sudah diakulturasi dengan beberapa alasan, dengan sejarah masyarakat itu, sudah diakulturasi sehingga mereka tidak punya inisiasi tradisional lagi. Dan di samping diakulturasi, tidak diberi kesempatan untuk masuk masyarakat modern. Berarti dalam kasus itu ada proses anomi yang tadi saya sampaikan dari Emile Durkheim, proses anomi yang agak menonjol. Jadi bisa ada beberapa kasus yang berbeda-beda seperti itu. Dan itu yang menarik dalam pertanyaan Anda adalah bahwa memang kita tidak jadi modern sekaligus, tapi ada prosesnya. Seperti di Eropa dulu,
kan dalam analisa Louis Dumont zaman tengah di Eropa itu nilai-nilai agama yang dominan, dan setelah itu nilai-nilai politik, dan setelah itu nilai-nilai ekonomis. Itu tidak jadi sekaligus, tapi kan itu proses jadi satu satu kelompok nilai atau dengan kegiatan-kegiatan yang ada yang bikin bahwa nilai-nilai yang pokok akan menonjol, terus mungkin turun lagi, sedangkan ada proses lain yang seperti masyarakat dominan di satu masyarakat, seperti misalnya pada zaman Belanda misalnya ada para priai misalnya kan, yang kita bisa baca di novel dari Umar Khayyam, para priai. Kita lihat bahwa ada satu bentuk masyarakat yang jadi menonjol di masyarakat Indonesia, para priai. Tapi setelah itu turun lagi. Ya seperti itu prosesnya. Jadi tidak ada satu yang putih sekali dan hitam sekali, tapi kan ada proses-proses yang bekerja secara berkesampingan. Ya, terima kasih. Is there more questions? Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi Bapak mengatakan bahwa karir siswa SMA di pedesaan hampir separuhnya itu langsung bekerja. Nah, yang ingin saya ketahui, ada gak sih yang Bapak temukan perbedaan mengapa siswa SMA yang ada di pedesaan itu lebih memilih langsung bekerja setelah selesai sekolah dibandingkan dengan siswa yang ada di kota? Seperti itu. Terima kasih. Aduh. Wah, sangat rumit. Ya, pertanyaannya gampang, tapi jawabannya rumit. Jadi alasannya memang macam-macam. Jadi walaupun kita cuma 20 kilo dari kota Yogyakarta, itu saya lihat di SMA Pakam itu, SMA Negeri Pakam itu, mereka sudah merasa di samping ketentuan yang bisa memungkinkan mereka bisa dapat manfaat dari saya cari satu kata réseau, bahasa Indonesia, network, bahasa Indonesia apa? Jaringan, ya, dari jaringan. Terima kasih. Mereka merasa seperti itu, baik yang siswa maupun guru-guru tertentu. Karena saya lihat banyak guru di SMA Pakam yang lahir di Pakam atau mungkin separuh ada. Dan mereka memang tidak punya jaringan seperti di SMA 3 Yogyakarta misalnya. SMA 3 Yogyakarta, SMA favorit, mereka punya banyak jaringan dengan sekolah-sekolah di luar negeri, di Australia atau di mana. Di Pakam tidak ada yang seperti itu. Dan ada juga angka-angka dari universitas-universitas, kan mereka punya sekian persen, mereka bikin sekian persen untuk SMA ini, SMA ini, SMA ini. Jadi masing-masing SMA boleh di antara siswanya boleh ada satu jumlah terbatas yang akan dipilih untuk masuk universitas ini atau ini atau ini. Kalau SMA satu Pakam, kebanyakan siswa yang akan masuk di universitas, mereka akan masuk di UNY, di Universitas Negeri Yogyakarta.
Dan kalau SMA 6 Yogyakarta ada beberapa yang bisa masuk ke Gajah Mada, tapi juga tidak terlalu banyak dibandingkan SMA 3. Jadi memang ada keterbatasannya dan ada perhitungan untuk masing-masing siswa bahwa mereka kalau mereka memilih misalnya memilih katakanlah sosiologi atau geografi atau bahasa Indonesia, mereka akan dapat lebih banyak keuntungan untuk masuk perguruan tinggi. Jadi kadang-kadang mereka daripada memikirkan oh saya mau jadi sosiolog atau geograf atau guru bahasa Indonesia, ya mereka tidak memikirkan seperti itu. Mereka memikirkan di mana saya bisa dapat saya bisa masuk universitas. Jadi ada banyak sekali yang harus dipikirkan untuk itu. Harus punya jaringan, harus memikirkan harus melamar kemana dan keuntungan saya berapa persen untuk masuk di bidang yang saya milih. Jadi memang rumit sekali. Terus di samping itu ada hal biaya. Jadi apakah keluarganya mampu untuk membiayai mereka masuk perguruan tinggi? Kalau di pedesaan belum tentu. Dan walaupun ada keluarga yang cukup kaya, itu menurut kepala SMA-nya, daripada membiayai sekolah perguruan tinggi untuk anaknya, daripada itu mereka lebih senang untuk membiayai selamatan karena di pedesaan itu selamatan itu lebih penting daripada perguruan tinggi. Jadi ada beberapa hal yang bikin bahwa separuh saja yang akan tidak masuk perguruan tinggi. Dan di samping itu mereka juga terjebak dalam satu dinamika di mana mereka lihat bahwa semua orang di sekeliling mereka sudah sangat sudah sangat bikin banyak usaha untuk bekerja. Jadi mereka juga terjebak dalam dinamika itu. Jadi sehingga mereka lebih gampang dapat pekerjaan dan lingkungan mereka, lingkungan pedesaan mereka juga membantu untuk dapat pekerjaan seperti itu. Jadi ada beberapa alasan, tidak cuma satu alasan. Thank you. Any more questions? Selamat malam. Terima kasih Pak Yunumar. Mau tanya, saya tertarik soal inisiasi tadi. Jadi kan seperti Bapak bilang, seperti di pencinta alam misalnya banyak yang seniornya marah-marahin juniornya. Nah, kalau tadi di awal Bapak sempat mengutip Durkheim, kalau salah Durkheim pernah bilang juga kalau sekolah itu sebagai institusi untuk mencetak orang di masyarakat modern. Sebetulnya dari kegiatan-kegiatan inisiasi seperti marah-marahin junior, bentak-bentak junior dan sejenisnya itu sebetulnya itu praktik-praktik seperti itu sebenarnya fungsinya apa dan itu refleksi dari masyarakat yang seperti apa? Itu, terima kasih. Saya tidak ingat kalau Emil Durkheim ada anggapan terhadap hal inisiasi seperti itu yang banyak menguraikan bahan-bahan pikiran mengenai hal inisiasi itu. Karyanya juga jadi klasik. Itu adalah Van Gennep, Arnold Van Gennep, yang bikin konsep rite de passage. Ritus, saya nggak tahu bahasa Indonesia. Rite de passage. Comment tu traduirais ça?
ritus-ritus yang memungkinkan kita akan lewat dijadikan dari satu posisi atau kedudukan akan berubah dan kedudukan kita akan berubah. Seperti waktu kita lahir, kan posisi kita berubah dari belum lahir sampai sudah lahir. Kalau kita menikah, keadaan kita jadi dari belum menikah, sesudah menikah sudah bisa punya anak, sudah bisa macam-macam kegiatan yang sebelumnya belum bisa. Dan waktu kita meninggal dunia juga sama kan. Dan ada upacara-upacara khusus untuk itu. Dan di antara semua rite de passage itu, salah satu adalah inisiasi yang dimana seorang pemuda akan lewat satu proses dan dia akan jadi seorang dewasa. Dan dalam anggapan Van Gennep itu, namanya seperti nama orang Belanda, tapi dia orang Prancis, Arnold Van Gennep. Anggapannya adalah bahwa dalam proses itu inisiasi ada 3 tahap. Tahap pertama orangnya ditarik dari lingkungan. Tahap kedua dia diisolasikan, disendirikan. Bisa sendiri atau bisa dengan anak muda yang seumur dia. Terus bagian ketiga dia akan dikembalikan di masyarakat, tapi dengan posisi yang akan berbeda dengan dulu, karena dia sudah jadi dewasa. Setelah proses inisiasi itu dia sudah jadi dewasa. Sehingga karena dia sudah jadi dewasa, kan dia boleh menikah, dia boleh punya tanggung jawab yang lebih luas dan lebih besar. Pertanyaannya apa tadi? Oh, kenapa mereka dimarahi? Bukan dimarahi, tapi diteriakin. Ya, soalnya kalau kita sudah mau masuk satu kedudukan yang dianggap lebih tinggi, di mana kita akan punya tanggung jawab yang lebih besar, kan moral kita harus lebih besar juga. Berarti kita harus lebih kuat. Dan untuk jadi lebih kuat, mau tidak mau kita harus menderita. Sebenarnya pengalaman itu juga bisa jadi karena kita menderita atau kita harus berusaha untuk mengatasi penderitaan kita. Itu lebih tepat, bukan menderita saja tapi mengatasi penderitaan ini atau situasi atau keadaan yang sulit. Dan kalau semakin keadaan itu akan sulit, berarti semakin kalau kita bisa mengatasinya, kita akan tambah kuat. Jadi ada semacam penjelasan seperti itu, saya pikir. Thank you. We have time for 1 or 2 more questions. Ya, saya mau tanya Pak Jean-Marc, apakah Anda sudah sempat membandingkan kedua sekolah SMP SMA ini dengan sekolah lain di Jogja atau di luar Jogja, di pedesaan maupun di kota? Terima kasih. Sebenarnya ini penelitian yang baru, tapi pada awal tahun 2000-an saya sudah bikin survei di beberapa SMA di Yogyakarta, juga di pesantren-pesantren seperti di pesantren di Lirboyo pada zaman Gus Maksum,
pesantren Lirboyo. Dia masih hidup waktu itu. Sudah punya pengalaman sebelumnya, tapi untuk kali ini karena saya lihat saya punya, ya pada dasarnya saya punya paling tidak 1 tahun untuk bikin penelitian ini yang sudah cukup lama, tapi tahun pertama itu bisa dilanjutkan 1 tahun lagi, jadi 2 tahun. Jadi saya pikir saya akan cari sesuatu yang lebih lengkap daripada dulu cuma proses belajar mengajar. Jadi saya tidak milih satu kegiatan atau beberapa kegiatan, saya milih semua kegiatan. Jadi saya pikir saya mau tahu anak-anak muda itu sebenarnya kan mereka ikut di sekolah. Dan memang kita lihat di perbandingan angka-angka tadi, memang sekolahnya makan banyak waktu dan tenaga dan perhatian untuk mereka. Tapi walaupun demikian, kan kita juga sudah mengalami proses sekolah, dan kita tahu bahwa kalau ada 1/4 atau 1/10 daripada apa yang kita pelajari di sekolah, kalau ada 1/10-nya yang kita masih ingat, itu sudah hasil yang bagus sebenarnya. Jadi perhatian seorang anak muda itu tidak menfokus ke kegiatan sekolah sebenarnya, tidak menfokus ke pelajaran. Jadi saya ingin tahu apa yang jadi menarik untuk anak-anak muda seperti itu. Dan habis proses ini atau selama proses ini, bagaimana mereka milih atau bikin satu orientasi untuk nilai-nilai yang mereka dikasih sebenarnya. Karena kan kalau kita masih muda, kita belum punya pengalaman, kita belum tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik untuk saya, mana yang tidak baik. Ya orang tua ini bilang ini baik, tapi yang satunya bilang ini tidak baik. Jadi memang sulit untuk dapat satu fokus untuk memilih nilai yang akan menerangi kehidupan kita. Jadi saya ingin cari itu sesuatu yang agak lengkap untuk berusaha untuk mengerti proses pemilihan nilai dalam pada waktu mereka ikut SMA. Jadi dari umur 15 sampai 7, 18. Dan saya juga ingin mengerti bagaimana prosesnya mereka dan bukan saja mereka, tapi kita semuanya, tapi dengan meneliti mereka, bagaimana mereka bisa jadi dewasa, dan sebenarnya apa itu dewasa? Apakah mereka punya definisi dewasa sendiri? Kita punya definisi dewasa sendiri, tapi definisinya akan berubah, akan lain dari satu orang ke orang lain. Ya, saya ingin berusaha untuk mengerti semua itu. Tapi ini proses awal, jadi datanya banyak, tapi baru sedikit yang saya baru olah. Saya mau tanya, bagaimana cara Anda memilih SMA untuk penelitian ini? Ya, satu unsur yang saya lupa tadi waktu saya menjelaskan mengenai antropologi sosial. Kalau antropologi sosial, pendekatannya bukan saja etnografi, survei di lapangan, tapi juga atau etnografi dan survei di lapangan memungkinkan bahwa kita mengadakan penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi daripada milih sekian jumlah SMA, kita milih cuma satu sampel dengan niat untuk mendalami bagaimana berfungsi sampel-sampel ini. Jadi memang penting sampel-sampel yang akan dipilih, memang penting.
Dan saya berpikir daripada milih SMA yang favorit, yang tinggi-tinggi seperti SMA 3 yang saya bicarakan tadi, atau SMA yang mutunya dianggap rendah dari sudut akademis, saya milih yang tengah-tengah saja. Dan saya juga berpikir bahwa kalau bentuk masyarakat sekelilingnya juga penting, jadi saya pikir lebih baik ada salah satu di kota dan salah satu di desa, karena akan berbeda sifatnya dan lingkungan sekelilingnya. Terus saya juga mau milih, penelitian yang saya bikin sebelumnya tahun 2000-an, saya bikin di SMA-SMA yang bukan SMA negeri. Jadi di negeri juga, karena termasuk SMA 3 juga, SMA 3 negeri. Tapi saya pikir untuk penelitian seperti ini akan lebih rata kalau saya milih yang negeri daripada yang swasta. Karena kan SMA negeri seharusnya itu SMA yang jadi patokan untuk satu sekolah daripada yang swasta. Apa lagi, di samping pemilihan SMA dan juga pemilihan informan di SMA sendiri. Jadi kalau untuk itu saya harus ngomong ya di SMA Pakem agak banyak sama ibu yang mengurus urusan luar SMA. Kalau di Jogja tidak terlalu banyak, karena di Jogja saya langsung dikasih kebebasan untuk ikut semua kegiatan, tapi di Pakem saya harus minta izin untuk apapun. Saya mau bikin ini atau ini, setiap kali saya harus minta izin. Jadi dinamika untuk mengikuti kegiatan terhambat karena saya harus minta izin. Dan mungkin orangnya tidak ada, dia sedang mengajar atau dia sibuk atau apa. Jadi saya tidak bisa ikut dinamika yang sedang hidup di SMA. Cuma saya pikir itu walaupun di SMA di pedesaan kegiatan saya sebagai peneliti dihambati oleh itu, tapi kan itu juga merupakan sifat dari SMA itu dan dari lingkungannya, dan berarti orang di situ ya mereka cara mereka seperti itu, jadi saya juga harus ikut seperti itu. Jadi itu merupakan juga informasi yang menarik dalam penelitiannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Setelah itu ya untuk pemilihan siswa, jadi saya diberi izin untuk ikut di beberapa kelas. Saya ikut saya kembali ke SMA dan saya ikut kegiatan kelas selama beberapa minggu sama anak-anak dari tingkat dasar SMA